Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat semuanya. Selamat jumpa kembali di kuliah Matematika Komputasi lanjutan di pertemuan yang ke-11 ya. Jadi di pertemuan yang ke-11 kita sudah masuk ke materi kombinatorika ya. Jadi kombinatorika di minggu kemarin kita sudah bahas bagian permutasi, maka di bagian keduanya itu ada yang namanya prinsip kombinasi ya. Jadi sekedar mengulang kembali bahwa di bagian awal kemarin kita punya prinsip kaidah perkalian atau perluasan kaidah perkalian, yang contohnya baju kemarin, baju celana sepatu, 3 baju 2 celana 1 sepatu dikali 3 kali 2 kali 1. Nah pada saat kemungkinan itu letaknya atau posisinya atau penggunaan hurufnya tidak boleh berulang, harus berbeda. Ada kata harus tidak boleh berulang atau harus berbeda, atau nanti ketersediaan hurufnya cuma satu gitu ya, maka itu masuk ke kasus permutasi, di mana permutasi ini sebenarnya adalah kaidah perkalian yang dia turun satu-satu ya secara normal ya. Jadi 5, 4, 3, 2 gitu ya. Dan itu sangat masuk sekali di analogi ya, atau dipraktekkan akan sangat gampang dipahami. Jadi kemarin kita punya 5 orang yang akan dipilih menjadi ketua, wakil ketua, dan sekretaris misalnya. Ada 5 orang, maka logikanya 5 orang ini akan punya peluang yang sama untuk menjadi ketua. Karena yang dipilih kan pertama kali ketua ya. Nah setelah di sini terpilih maka tinggallah 4 lagi karena 1 sudah terpilih menjadi ketua. Sudah terpilih ketua dan wakil ketua berarti 3 orang lagi yang hanya berhak untuk dipilih menjadi sekretaris atau yang punya peluang jadi sekretaris. Jadi banyaknya susunan ataupun banyaknya kemungkinan susunan ketua, wakil ketua, dan sekretaris adalah 5 kali 4 kali 3 itu secara umum ya. Walaupun nanti di bagian akhir ini, di bagian kedua ini kita juga akan membahas nanti ada kasus-kasus di mana kombinasi dan permutasi itu sama dan penyelesaiannya terserah, boleh pakai kombinasi ataupun permutasi, nanti hasilnya sama. Oke, kita masuk ke sini. Oke, satu lagi, kemarin kita sudah punya prinsip kalau tidak dengan konsep itu kita bisa menggunakan rumus permutasi dari N ya, diambil R elemen, ini adalah N faktorial dibagi dengan pengurangan N min R, jadi dikurangkan dulu baru di faktorial. Nah, ini nanti ada hubungannya juga dengan kombinasi. Kita akan cek nanti mana yang lebih banyak kemungkinan kemunculannya atau susunannya, apakah permutasi, apakah kombinasi. Nanti kita akan cek. Oke, pengertian kombinasi. Nah, di sini sudah menjelaskan sebenarnya ya, bentuk khusus dari permutasi itu adalah kombinasi. Artinya, permutasi itu akan lebih banyak kemungkinan kemunculannya daripada kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan itu diabaikan ya. Jadi dia diabaikan. Jadi seperti ini misalnya ya. Di permutasi ketua dan wakil ketua, misalnya saya buat dia si A dan si B, itu akan terhitung 2 kemungkinannya. Jadi kalau kita menuliskan permutasi AB dan BA,
itu suatu hal yang berbeda karena bisa jadi A sebagai ketua dan B sebagai wakil. Di yang kedua kita punya B sebagai ketua, A sebagai wakil. Artinya pada saat kita merubah posisinya, gitu ya, dia akan memberikan arti yang berbeda. Ya. Kalau AB berarti A ketua, BA B yang ketua, seperti itu ya. Nah, pada kombinasi kasus yang seperti ini dihitung satu kejadian. Kenapa tadi hubungannya menjadi khusus ya? Karena dia pada permutasi kemunculannya diperhitungkan kemunculannya karena AB, BA, yang kedua bisa A, bisa B ya. Kombinasi kemunculannya diabaikan. AB dan BA terhitung satu kejadian. Apa contohnya? Nah, nanti kita akan cek di belakang ya. Misalkan ada dua bola warnanya sama. Nah, ini contoh atau hint atau trik dari kasus kombinasi. Dia akan mengatakan sama. Kalau di permutasi, dia akan bilang itu menjadi berbeda, tidak boleh berulang. Itu merupakan contoh kasus permutasi ya. Tapi kalau udah sama, ada bola sama gitu ya. Dua buah bola warnanya sama dari 3 buah kotak. Setiap kotak hanya berisi paling banyak satu bola, maka penyelesaiannya seperti ini. Jadi cara memasukkannya permutasi 32, pakai permutasi 32 dibagi lagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena bolanya sama. Bola sama itu maksudnya pada saat saya mengatakan ini bola 1, bola 2 itu akan sama dengan bola 2 dan bola 1 karena warnanya sama. Tidak ada label yang membedakan itu. Ada 2 bola sama warnanya. Saya ambil A, yang 1, yang 2 akan sama yang 2, yang 1 ya. Nah, ini salah satu contoh pembeda antara kombinasi dan permutasi. Jadi ini gambaran secara umum dulu sampai nanti kita dapatkan rumusnya. Jadi permutasinya dibagi 2 lagi ya. Kemudian ini bila sekarang jumlah bolanya 3 dari 10 kotak. Jadi kita ingin menempatkan 3 bola itu ke kotak-kotak itu, kotak mana saja gitu ya. Apa kotak label 10, 9, 7 seperti itu kan. Maka banyak cara memasukkannya adalah 10 permutasi dibagi dengan 3. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Kalau tadi permutasi dibagi 2. Jadi bukan paten harus 2 ya, ternyata dibagi dengan berdasarkan jumlahnya. Karena ada 3 cara memasukkan bola warna yang sama. Jadi ada yang sama itu yang biasanya dipermutasi berbeda, urutan berbeda, maknanya beda, sekarang dia sama ya. Maka secara umum kita punya rumus ini yang saya katakan tadi bahwa rumus permutasi dan kombinasi itu mirip. Permutasi kita punya dari N pada R, dari N diambil R, maka N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, apa bedanya dengan kombinasi? Kombinasi dengan N dan R yang sama, itu sama persis rumusnya N faktorial. Rumus permutasi yang Anda pakai di minggu kemarin, sama persis. Cuma nanti tambahkan dengan R faktorialnya. R faktorial. Jadi seolah-olah permutasi dibagi lagi dengan R faktorial. R faktorial ini kenapa muncul? Untuk memperkecil lagi agar yang sama itu terhitung 1. Jadi ada sebanyak R faktorial yang sama ya, dia harus dibagi di situ. Jadi kalau dilihat ini sama, hampir sama, bedanya cuma ini dibagi lagi dengan R faktorial ya. Oke, ini silakan dipahami. Kalau mau dengan konsep biasa permutasi terus bagi lagi nih dengan kesediaan bola faktorialnya ya. Nah, jangan lupa faktorialnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini papan putih. Oh, belum ya.
Nah, kita sudah punya kesamaan, kita sudah punya deteksi, ini permutasi, ini kombinasi. Permutasi berulang, tidak boleh berulang, berbeda. Sedangkan kombinasi itu sama ya. Permutasi itu memperhitungkan urutan A, B, B, A. Itu dua hal yang berbeda. Pada saat kombinasi, dia A, B, B, A itu sama. Karena labelnya sama, sama-sama bola, sama-sama orang. Lebih khusus di permutasi itu ada kriteria wakil, ketua, bendahara, itu menandakan dia ada level yang punya urutan atau punya kepentingan tertentu. Tapi di kombinasi dia sama, bola saja, orang saja ya. Kalau orang dilabelkan menjadi ketua dan wakil ketua permutasi, pada saat kita hanya membicarakan ada 4 orang, hanya orang itu berarti kombinasi. Permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum, misalkan ada N buah bola, tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada beberapa bola yang warnanya sama, gitu ya. Kita punya N1 bola, banyaknya N1. N1 ini ya 4, 5 atau segitu ya. N1 bola di antaranya berwarna 1, N2 berwarna 2, N3 warna 3, maka jumlah seluruh bola itu adalah jumlahan N1, N2, N3 kan, atau yang kita simbolkan sebagai N. Berapa banyak cara main bola tersebut? Tiap kotak maksimal 1 bola ya. Jadi hanya diisi berapa jumlah N bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Tiap kotak maksimal 1 buah. Tidak boleh ditumpuk jadi 2 ya. Jadi isinya cuma 1. Kalau 1 udah penuh, pindahkan ke yang sebelahnya. Pindahkan ke tempat yang kosong. Jika N buah bola kita anggap berbeda semua, maka jumlah pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah PNN, dari N diambil N sama dengan N faktorial ya. Jadi permutasi dalam bentuk umumnya itu adalah seperti ini. Nah, jadi permutasi dari N atau dengan tulisan lain boleh. Ini permutasi dari N diambil N1, N2 sampai NK. N ke K, maka sangat gampang sudah diturunkan menjadi N faktorial dibagi sebanyak faktor pembeda warna itu. Oh, N1-nya ada. Warna 1 ada berapa, warna 2 ada berapa, ada 3 ada berapa ya. Nah, itu yang 3 ya. Kita pakai NK saja. Jadi nanti pakailah ini ya. Pakai yang itu. Atau bisa juga kita menggunakan yang bawah, rumus kombinasi. Karena pada saat rumus kombinasi diturunkan juga, nah ini pada kasus matematika, kelas matematika biasanya saya turunkan ya, panjang lebar sehingga diperoleh hasil yang sama. Mau pakai konsep permutasi ataupun kombinasi, dia endingnya menggunakan rumusnya itu sama ya. Jadi permutasi di utak-atik jadinya N faktorial per banyaknya bola faktorial pertama, banyaknya bola kedua faktorial, banyaknya bola selanjutnya yang faktorial. Pada saat kombinasi N diambil N1, N2 sampai NK, sama juga ternyata setelah kita kerjakan banyak dicoret nih, coret, tersisa tinggal N1 faktorial, N2, N3 dan sebagainya. Jadi pada kasus ini rumus permutasi dan kombinasi sama ya. Pada kasus ada bola, ya, permutasi kemudian bentuk umum, ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna ya. Tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada kadang-kadang ada warna merah, ada warna kuning gitu kan. Kalau warnanya sama semua tadi itu kombinasi ya. Kalau ada warna 1, warna 2, warna 3 itu berarti permutasi. Oke, jadi ini bawa pulang yang ini nanti jangan lupa. Nah, ini gampang. Nah, bawalah ke rumah. Kemudian contoh. Ini contohnya ya. Kita analisis dulu.
Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan huruf-huruf dari kata Mississippi? Mississippi. Nah, kita cek apakah dia ini permutasi, apakah kombinasi, apakah kasus umum tadi, gitu kan? Kalau kita pakai permutasi, terdapat banyak huruf yang sama, misalnya S. S itu ada 4 ya, yang artinya memungkinkan S itu dipakai kembali. Padahal di permutasi kan berbeda, tidak boleh dipakai lagi ya, harus berbeda. Jadi ini bukan permutasi. Kemudian jika kita menggunakan kombinasi yang biasa, ini juga gagal karena hurufnya ada M, ada I, ada S, ada P gitu kan. Itu kan beda. Sehingga kasus ini adalah kasus bentuk umum. Kita daftar saja, M-nya ada 1 buah, M1, I-nya ada 4, S-nya ada 4, dan P ada 4. Sehingga jumlah seluruh hurufnya tinggal dijumlah, itu ada 11. Sesuai yang tadi, dari 11 diambil 1 warna merah, 4 warna merah, 1 M, 4I, 4S, dan 2P. Tinggal dihitung 11 faktorial dibagi 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Berarti ada kemungkinan 34.650 buah ya. Jadi dari huruf Mississippi, dari kata Mississippi itu, jika kita bongkar-bongkar lagi dengan panjang string seperti itu, kita aduk lagi, akan terdapat 34.650 kata yang lain. Logikanya seperti ini. Pada saat nanti Anda mungkin iseng buat aplikasi, Anda hanya menyediakan kata Mississippi. Jadi pada saat orang, user ingin masuk ke aplikasi Anda, mereka harus membuat username yang merupakan kombinasi dari huruf-huruf dari Mississippi itu. Bukan 26 huruf yang tersedia ya. Jadi cuma dikasih inilah. Silakan yang mau masuk ke aplikasi saya, username-nya hanya ini. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi dengan hurufnya hanya ini saja, kita bisa menemukan 334.650 ya. 334.650 username yang berbeda. Apa saja itu? Nah, kembali lagi nih ke prinsip kombinatorika. Kita tidak menggunakan prinsip enumerasi. Kita tidak usah menemukan katanya satu-satu. Dari 1, 2, 3 sampai 34.000 itu tidak usah ya. Yang penting kita tahu bahwa nanti aplikasi kita akan bisa memuat setidaknya ada 34.650 user ya. Oke, dengan cara dual, rumus kombinasi biasa juga sama ya. Kemudian bisa juga nih kasusnya, contohnya berapa banyak cara membagi 8 mangga? 8 ya. Kepada 3 orang anak bila Billy mendapat 4, Andi serta Tony mendapat 2. Nah, ini dipastikan. Jadi Billy harus 4, Tony itu harus 2 kan. Jumlahnya 8 ya. Di 8 dari 4 22 ada 420 cara. Kebayang ya? Silahkan dibayangkan, berarti ada mangga 1, mangga 2, mangga 3 sampai mangga 8. Nah, pada saat nanti misalnya Billy yang ngambil M1, M2, M8, nah itu satu pilihan. Yang lain berarti tinggal sisanya. Ternyata itu ada 420 cara ya. Bahkan kita juga tidak sempat mengenumerasi, tapi kita sudah bisa menghitung berapa banyak cara yang mereka mungkin kerjakan. Oke, berikutnya adalah kombinasi dengan perulangan. Jadi kalau tadi ada 8 kotak, 8 bola, 8 huruf, 8-8-nya kita gunakan untuk membangun kata yang baru. Nah, sekarang adalah jika terdapat R buah bola semuanya warna sama. Warna sama. Jadi ini benar-benar ke kombinasi. Permutasi hanya punya irisan, hanya punya hubungan di bagian jika dia punya bola yang sama. Punya bola, punya tempat dan jumlah bola atau katanya sama, tapi di dalamnya ada perbedaan warna, gitu kan, atau ada perbedaan huruf. Tetapi dia tidak boleh memasukkan kotak itu 2 kali gitu ya. Jadi bolanya itu hanya 1. Pada saat 1 terisi kotak,
dia harus ke kotak yang lain. Nah, pada saat yang C ini kita punya kotaknya lebih dikit. Oke. Jadi secara mulai nih kombinasi ya, R buah bola yang semua warnanya kotak ya. Jadi yang pertama tadi, jika kotak yang diisi paling banyak satu bola. Jadi R 8 bola diambil 4, boleh. Nanti isinya satu-satu. Nah, yang kedua, masing-masing kotak boleh lebih satu buah bola. Tidak ada pembatasan jumlah bola. Bahkan mau diisi di satu kotak itu semuanya aja boleh. Nah, maka yang ini menggunakan rumus kombinasi N ditambah R kurang 1, R ya. Atau ini sama aja. Nah, N R atau pakai N-1 sama ya, karena R dan N-1 itu sama. Contohnya seperti ini, ya, kita punya persamaan atau bola tadi ya, sebenarnya boleh sih. X1, X2, X3, X4, 12. Kalau dengan mengenumerasi, cobalah kalian cari agar hasilnya 12. Bisa Pak? 0, 0, 0, 12. Berarti kan boleh saya isi 12 semuanya di X4. Kalau kita anggap nih kotak, 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 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Dikasih 12 bola. Saya mau kasih 12 ini di kotak 4. Saya mau kotak 3 ini terisi 12. Boleh. Atau saya mau kasih setengah-setengah. 6, 6, 0, 0, 12 juga. Atau saya mau kasih 1, 1, 5, 8, 5, 12 juga. Ini artinya apa? Kita boleh ngisi sembarang, boleh isi satu-satu, satu-satu dan lebih gitu ya, pasti lebih ini. Soalnya bolanya 12, kotaknya 4, pasti ada yang ditumpuk di situ. Nah, itu yang akan kita hitung. Kalau di atas tadi, kotaknya lebih banyak daripada bola. Bola lebih dikit atau sama dengan kotak. Dia paling tinggi aja sama, 8 bola, 8 kotak. 4 bola, 8 kotak boleh, kombinasi biasa. 8 bola, 8 kotak, masih kombinasi biasa. Tapi pada saat nanti ada 4 kotak dan 12 bola, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Ini sebenarnya ada ya penjabaran rumusnya ya. Jadi analogikan kita menjadi 12 bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Jadi N-nya 4, R-nya 12. Bagilah ke 12 kotak itu, misalnya kotak 1 diisi 3 bola, X1 3. Kotak 2 diisi 5 bola, kotak 3 diisi 2 bola, kotak 4 diisi 12. Salah satu kemungkinan yang jumlahnya 12. 8 tambah 4, 12 ya. Ini hanya salah satu saja. Nah, sehingga kita punya kombinasi sesuai rumusnya N itu 12 ya. Salah ya, N itu 4, kotaknya 4, 12 kurang 1 dari 12. R yang kita punya 12 ya. Jadi R-nya 12. Atau 15, 12. Jadi ada 455 buah solusi. Jadi kalau kita mau menuliskan 0, 0, 0, 12, 0, 0, 12, 0, itu baru 2 kita temukan ya. Padahal solusinya ada sebanyak 455 solusi. Jadi yang ini diterima saja rumusnya. Kalau ingin cari bagaimana penurunannya boleh cari di Google atau nanti saya cobalah lihat ya lagi. Karena penurunannya pakai cara di atas tadi nih. Bagaimana menurunkan rumus itu. Atau ada di buku Roseman ya. Contoh berikutnya. 20 apel, 15 jeruk dibagi menjadi 5 orang anak. Itu artinya orangnya kan lebih dikit. Mereka akan dapat lebih dari 1. Atau bisa juga 0 dapat ya. Karena semuanya ke anak kelima misalnya gitu ya. Tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 apel atau jeruk atau tidak sama sekali. Nah, tidak sama sekali boleh. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Ya sudah kita definisikan N-nya 5, R1-nya 20, R2-nya 15. Membagi 20 apel kepada 5 anak, 5 tambah 20 kurang 1. Cara membagi 15 jeruk kepada 5 anak ya. 15, 20, 5 ya. Oke, jadi jumlahnya itu adalah, tinggal pembagian. Ini dia hanya bentuk seperti ini, boleh kalau mau diselesaikan juga boleh. 24 dari 20, 19 dari 15. Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang sudah kita jelaskan minggu kemarin, kombinasi berarti
24 faktorial, saya jelaskan satu aja ya. 24 faktorial dibagi 24 kurang 20, 4 faktorial, dan pembaginya 20 faktorial. Ini ada yang besar nih, 20 dan 24, peluang dicoret. 24, 23, 22, 21, 20 faktorial dibagi, saya tulis ini 20 faktorial, 4-nya saya rubah jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, dicoret, nggak perlu saya hitung sampai habis. Nah ini bisa ya, 24 bagi 4, 6, mana lagi, 2, ini 3, 2, 6 bagi 6, habis, tinggal 23 kali 22 kali 21. Ini khusus yang C24, 20. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan juga yang 19 dan 12 ya. Oke, saya rasa cukup nih pengantarnya, mudah-mudahan tambah bingung. Jika bingung nanti kita akan banyak diskusi di Classroom ataupun di WA group ya, jangan malu. Kita akan coba, kalau memang ini masih bingung lagi, kita tambah lagi di minggu depan ya, untuk diskusinya lagi. Nah ini sebagai latihan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah, ini bisa dipilih nanti ya, akan saya tugaskan di Classroom nomor berapa saja yang digunakan. Minggu depan nanti 1-2 orang akan presentasi. Oke, demikianlah kuliah kali ini di pertemuan ke-11. Nah, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.